Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen psikologi pendidikan, Bu Asih, izinkan saya memaparkan tugas UTS, yaitu membuat video yang ada di RPS. Saya mengambil tema yaitu secara perkembangan psikologi dan psikologi pendidikan. Sebelumnya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Alfia Turmania dengan NIM 2123033. Saya ada di kelas BAI 6B. Yang pertama yaitu latar belakang. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia serta proses mental yang melatar belakanginya, seperti berpikir, merasakan, mengingat, dan mengambil keputusan. Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Pada awalnya, psikologi merupakan bagian dari filsafat. Para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristotle telah membahas tentang hakikat jiwa manusia. Namun, pemikiran tersebut masih bersifat spekulatif karena belum menggunakan metode ilmiah. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan psikologi. Secara perkembangan psikologi yaitu merupakan perubahan dari kajian filsafat menjadi ilmu yang ilmiah dan sistematis. Pada awalnya, psikologi merupakan bagian dari filsafat yang membahas tentang jiwa manusia. Tokoh seperti Plato berpendapat bahwa jiwa terpisah dari tubuh dualisme, sedangkan Aristotle menyatukan jiwa dan tubuh tidak dapat dipisahkan atau monisme. Memasuki era modern, pemikiran psikologi menjadi lebih empiris. Rene Descartes mengemukakan bahwa pikiran dan tubuh berbeda tetapi saling berinteraksi. Sementara John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa, yaitu manusia dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Psikologi mulai berdiri sebagai ilmu mandiri pada abad ke-19 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879. Setelah itu, tokoh seperti William James mengembangkan psikologi dengan menekankan lanjut yaitu aliran-aliran psikologi. Perkembangan psikologi ditandai oleh munculnya berbagai aliran dengan sudut pandang berbeda. Dalam memahami perilaku manusia, perbedaan ini justru memperkaya psikologi sebagai ilmu yang dinamis. Ayo kita mempelajari beberapa aliran utama. Yang pertama yaitu ada aliran strukturalisme yang dikemukakan oleh Edward Titchener, yaitu yang mengkaji struktur kesadaran melalui introspeksi namun kurang objektif. Yang kedua yaitu ada aliran fungsionalisme yang dikemukakan oleh William James, menekankan fungsi pikiran dalam membantu manusia beradaptasi. Yang ketiga yaitu ada aliran humanistik yang dibawakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers yang melihat manusia memiliki potensi berkembang dan aktualisasi diri. Yang keempat yaitu ada aliran behaviorisme yang dikemukakan oleh John Waston dan Skinner, yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati dan pengaruh lingkungan. Yang kelima yaitu ada aliran psikoanalisis, yaitu dikemukakan oleh Sigmund Freud yang menekankan peran alam bawah sadar dan pengalaman masa kecil. Dan yang terakhir yaitu ada aliran kognitif
yang dikemukakan oleh Jean Piaget menekankan proses mental seperti berpikir dan pemecahan masalah. Lanjut, yaitu perkembangan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari proses belajar mengajar, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Perkembangan dipengaruhi oleh berbagai aliran psikologi. Awalnya, psikologi pendidikan dipengaruhi oleh behaviorisme yang memandang belajar sebagai perubahan perilaku melalui hubungan stimulus-respons dan perkembangan psikologi pendidikan. Tokoh seperti Edward Tom Dick menekankan pentingnya latihan dan penguatan dalam belajar. Selanjutnya muncul pendekatan kognitif yang menekankan proses mental. John Piaget menjelaskan tahap perkembangan kognitif anak, sedangkan konstruktivisme melihat siswa sebagai individu aktif dalam membangun pengetahuan. Lev Vygotsky menambahkan pentingnya interaksi sosial dan konsep ZPD serta scaffolding pada perkembangan modern. Psikologi pendidikan juga mempertahankan aspek emosional, sosial, dan motivasi, serta humanistik dari Abraham Maslow dan Carl Rogers menekankan pentingnya kebutuhan, kenyamanan, serta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perkembangan psikologi yaitu yang saat ini psikologi pendidikan berkembang dengan adanya teknologi dan pendekatan student counter learning yang mendorong siswa lebih aktif, kreatif, kritis, serta keseluruhan. Psikologi pendidikan berkembang dari pendekatan sederhana menjadi lebih kompleks, mencakup aspek perilaku, kognitif, siswa, dan emosional, sehingga penting bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Oke, kesimpulannya pada materi ini yaitu psikologi berkembang pada pemikiran filsafat menjadi ilmu ilmiah melalui metode penelitian, terutama sejak Wilhelm Wundt berkembangnya ditandai berbagai aliran seperti behaviorisme, psikoanalisis, humanistik, dan kognitif. Dalam pendidikan, psikologi berperan penting membantu guru memahami siswa, memilih metode yang tepat, dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Sekian dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.